وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyasraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kita berselindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah manusia itu mengira bahwa dibiarkan saja mengatakan amanna, kami telah beriman, wahum la yuftanun, sebelum diuji? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah satu-satunya harapan kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagai tema atau judul dari kajian kita dalam waktu yang relatif singkat ini adalah ancaman umat Islam di akhir zaman. Hadirin kaum muslimin, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min bainal khamsun syada'id. Orang beriman itu, orang mukmin tersebut menghadapi tantangan, ancaman dan ujian dalam menjalankan keimanan yang dia miliki. Sikapi saja apakah tantangan, ujian, ancaman. Mudah-mudahan iman kita selalu meningkat, karena Allah sudah sampaikan manusia tidak akan dibiarkan mengatakan amanah, kami sudah beriman, kami sudah percaya kepada Allah, kami sudah yakin. Keimanan yang seperti itu, keimanan yang ada tersebut, maka akan ada
ujian-ujian, tantangan-tantangan. Wahum la yuftanun. Sebelum diuji. Ternyata ujian itu penting. Kenapa pentingnya? Menandakan kualitas iman kita meningkat, insyaallah. Bapak saudara kaum muslimin, ada beberapa tantangan yang kita hadapi di dalam menjalankan keimanan, keyakinan yang kita miliki. Satu, mukmin yahsuduhu, orang yang beriman yang memiliki sifat hasad, iri dan dengki. Nyo samu Jawa, salabel Jawa, seiman dengan kita, nyo busu hati, itu bahasa kalau di Minang nemu itu. Memiliki sifat hasad. Padahal baginda Rasul telah menyampaikan hasad tersebut tidak boleh ditaruh, apalagi kalau dikembang biakkan. Kenapa? Merusak, meracuni, menghabiskan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Wah, ibadah hasad ya jo habis itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa iyyakum wal hasadah, jauhilah olehmu sifat hasad sejauh-jauhnya. Berarti tidak boleh itu. Kenapa? Fa innal hasadah yakulul hasanah. Hasad tersebut memakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Awak solat hasad yojo habis itu. Awak tilawah Al-Quran hasad iri dengki busuati yojo habis. Tuhbitul a'mal, rusak amal ibadah kita. Kama ta'kulun narul khatab, bagaikan api memakan kayu bakar dan karyang. Nah, kita sudah sama tahu modelah api membakar kayu bakar tuh karyang, kering. Kalau di awak Minang masih namanya itu habis. Nah, sama kita lakukan kebaikan, hasad jalan juga, nol itu nilainya dalam pandangan Allah. Jauhi, tidak boleh. Orang hasad tantangan keimanan bagi kita. Yang kedua, wa munafiqun bayghadhah. Nah, itu tantangan awak tuh. Orang-orang munafik, para munafik yang selalu membenci. Hati-hati dengan orang-orang munafik, apalagi munafik dalam masalah agama. Nyo Islam yo nyo ngaku Islam, tapi Islam ditikamnya, Islam dihancurkannya. Anna akhafu ma akhafu, aku khawatir, dan yang paling mengkhawatirkan, kata Umar bin Khattab, ala hadhil ummati, akan datang nanti kepada umatku. Siapa yang akan datang? Al munafiqun aliman, para munafik yang alim. Naudzubillah. Dia alim, ahli agama, dia hebat, tapi munafik. Kaifa yakunu? Kok bisa? Kata sahabat yang lain, kok bisa dia alim tapi munafik? Qala, beliau menjawab, al munafiqun, dia munafik fil qalbi wa amal. Sementara alimul lisan, dia alim di lidahnya, hebat tutur katanya, bisa membolak-balikan fakta, bahkan yang halal bisa diharamkan, yang haram bisa dihalalkan. Kadang membuat umat ragu, malahan bingung. Kan banyak itu. Hati-hati dengan ulama-ulama, sebenarnya bukan ulama itu. Itu tidak ulama itu dong. Ulama dalam pandangan Allah, Al-Fatir, surah Fatir ayat 28, innamah yakhsyallah, orang yang paling tunduk dan takut kepada Allah, itu ulama itu. Kalau tidak. Walau panjang gelarnya sekalipun tuh, tidak ada artinya. Semakin banyak ilmu, seharusnya semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak berani bentrok bertentangan, apalagi melanggar aturan Allah. Dia ngaku juga ulama, ngaku juga sebagai tokoh-tokoh dan segala macamnya, tetapi dia sudah merusak. Kalau laisa seorangnya tuh, tapi kalau sudah menyesatkan, dollu wa dollu, itu bahaya tuh. Dia sesat menyesatkan. Kalau sudah menyesatkan, dia punya umat,
dia punya jamaah, dia banyak pengikut di belakangnya, itu kan bahaya. Masa ada umat dibawa murtad? Naudzubillah. Masa enggak percaya kepada Al-Quran? Masa enggak percaya kepada dua kalimat syahadat? Masa syahadat bisa menjamin kita masuk dalam surga? Memangnya film Barbie? Memangnya Aladin? Naudzubillah. Begitulah karakter ciri-ciri para munafik di dalam agama. Hati-hati. Kalau di Minang, anggu, angga, geliang, ngamu, unjuk, nananda, babarikan. Tunjuk lurui kalengkiang bakai. Pape di luar, ancuang di dalam. Manuok kawan sairiang, mangguntiang dalam lipatan. Orang munafik kata Rasul lebih bahaya daripada orang kafir. Kenapa? Dia punya mata pedang dua. Ndak ada pek suuk nyokida yo sembah yo. Ndak ada pek kapai kapulang yo santuang yo. Hati-hati. Makanya Rasul berpesan dengan para munafik yang selalu berkeliaran mencari mangsanya, menghancurkan umat di dalam beragama ini. Musuh dari luar itu ndak bara. Kata Syekh Muhammad Abdu, yang dari dalam kau nama bayo gua. Kenapa? Bagaikan api dalam sekam lah gitu. Pelan-pelan habis. Maka kehancuran Islam itu yang sangat membahayakan dari dalam. Dari dalam. Hadirin kaum muslimin, para munafik, hati-hati. Kemudian yang ketiga, pesan Rasul bahwa termasuk tantangan bagi kita dalam menjalankan keimanan, wa kafirun yuqadilu, orang-orang kafir yang selalu memerangi. Dia tidak akan tinggal diam, dia tidak akan pangku tangan. Nyo ndak kalalok doh memikirkan bagaimana tetap. Maka kita sebagai umat istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, kalaulah mengucapkan kita qalu rabbuna Allah, Tuhan kami ialah Allah. Hati-hati, ada juga yang menyatakan itu semua agama sama dalam pandangan Tuhan. Itu sesat itu. Tuhan yang mana? Kalau dalam Islam Tuhan kita Rabbul Alamin, Allah. Dalam pandangan Allah tidak sama semua agama itu doh. Inna dina indallah al-Islam. Agama di sisi Allah Islam. Makanya hati-hati kita. Siapa yang mengaku sudah berucap qalu rabbunallah, Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu, istiqomahlah bagaikan karang di lautan, nyompeh di gelombang insyaallah kokoh, nyuantak di kapah itu nan cair, kuat keyakinan kita, jangan sampai goyah. Tantangan itu akan banyak dan silih berganti sampai akhir zaman, akan ada selalu pertanda insyaallah iman kita meningkat. Kuatkan akidah, kuatkan keyakinan diri kita, keluarga kita, anak turunan kita, seluruh umat sesuai dengan profesi kita. Mantapkan akidah umat, jangan sampai goyah walau model apapun saja tantangan dan rintangan. Mudah-mudahan menjadikan kita yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du fa ya ibadallah
inni usikum binafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhnahum bima kanu yakdzibun. Jikalau sekiranya seluruh penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, kata Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, Allah jamin turunkan barokah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi kebanyakan manusia itu kizib, mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Fa'akhnahum bima kanu yakdzibun, maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batilah batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hablana ya Allah minas salihin. Allahumma dina ya Allah qamna ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullah ya